Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Asprawanto dari kelas 12 RPA 1, perwakilan dari kelompok 3. Untuk pembahasan pertama, saya akan membacakan soal-soal yang diberikan oleh guru. 1. Tontonlah video yang disediakan untuk menganalisis serta mengidentifikasi konsep sistem informasi dalam aplikasi web. 2. Setelah proses menganalisis dan mengidentifikasi, berikan pendapatmu untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis web? Jawabannya, sistem informasi berbasis web adalah kombinasi dari teknologi informasi berdasarkan suatu halaman situs pada jaringan internet. B. Sebutkan berbagai sistem informasi berbasis web yang pernah kalian gunakan atau yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jawabannya, e-learning, m-banking, e-commerce, sistem layanan mahasiswa, booking online, video call, enterprise resource planning, transaksi proses sistem, dan artificial intelligence. 3. Bacalah dan pahami materi prosedur perancangan sistem informasi berbasis web yang ada pada modul pembelajaran terlampir. 4. Buatlah sebuah kelompok beranggotakan 4 orang siswa. Kami sudah berkelompok yang beranggotakan saya, Putri Asprawanto, Witania Septiani, Devi Rindiani, Tania Nurfadilah, dan Milda Siti Nurjana. 5. Setelah terbentuk kelompok, dari jawaban nomor 2B, pilihlah salah satu sistem informasi yang sekiranya pernah digunakan atau diketahui oleh semua anggota kelompok untuk dibuatkan sebuah perancangan aplikasi sistem informasi berbasis web sesuai dengan prosedur yang telah dipelajari. 6. Silakan lakukan observasi pada sistem informasi tersebut untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan. 7. Kerjakan soal nomor 5 dengan cara berdiskusi online dengan sesama anggota kelompok. 8. Hasil perancangan tersebut ditulis masing-masing oleh setiap individu dalam website ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu use case diagram akan dibahas oleh teman saya Witania Septiani. Perancangan diagram dalam sistem e-commerce menggunakan use case diagram. Di sini ada 3 aksi, yaitu manajer, admin, dan pengunjung. Pertama-tama, manajer. Manajer melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, manajer dapat mengecek dan melihat data transaksi. Kedua, admin. Sama halnya dengan manajer, admin juga harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, admin dapat melakukan update data barang dan mengelola data transaksi. Ketiga, pengunjung. Pengunjung dapat mencari dan memilih barang yang ditawarkan melalui sistem. Agar pengunjung dapat melakukan transaksi, maka pengunjung harus melakukan registrasi untuk menginput data pengunjung tersebut. Dalam registrasi, pengunjung dapat menentukan username dan password yang nantinya akan digunakan setiap kali dia akan masuk ke dalam sistem. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu activity diagram akan dibahas oleh teman saya Devi. Saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Yang pertama, ada pendaftaran pengunjung. Nah, pengunjung bisa memilih menu order. Kemudian di sistem melakukan request untuk menu. Nah, setelah itu akan langsung dieksekusi. Lalu kita akan lihat ke menu order. Setelah itu pilih produk. Nah, setelah memilih, kita bisa request. Jika sudah, akan langsung dieksekusi. Maka langsung ada tampilan produk, lalu isi prompt order. Jika sudah, data akan tersimpan. Nah, jika pada proses itu terjadi kesalahan, maka akan diulang. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sequence diagram akan dibahas oleh teman saya Tania. Di sini saya akan menjelaskan sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagian objek dalam satu kelas atau sistem berinteraksi satu sama lain. Kegunaan untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. Sekuensi diagram digunakan oleh pengembang dari proporsional bisnis untuk mendokumentasikan proses atau memahami persyaratan pada sistem baru. Yang ke-1, objek. Kumpulan berbentuk kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Kumpulan tersebut berfungsi untuk mendokumentasikan bagaimana objek berperilaku sebagai sebuah sistem. Activation blockers, komponen yang membentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Aktor, komponen ini memiliki seorang pengguna yang sedang berinteraksi dengan sistem.
Cleveland, komponen yang berbentuk garis putus-putus. Komponen ini biasanya menurut kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Message, sebuah pesan yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara objek dengan objek dan sebaliknya atau objek dengan objek. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu kelas diagram akan dibahas oleh teman saya, Demi. Kelas pengunjung memiliki atribut yang sama dengan kelas tiket, yaitu username. Pada kelas barang terdapat ID tiket, nama konser, dan lainnya yang berhubungan dengan admin. Kelas pengunjung juga berhubungan dengan login. Login berhubungan dengan e-commerce tiket konser. Kelas pengunjung juga berhubungan dengan kelas barang dan transaksi. Setelah itu, transaksi ke admin. Kelas barang juga sama ke admin. Lalu transaksi berhubungan ke manajer. Setelah itu barang dan transaksi berhubungan ke admin, lalu admin ke login, dan selesai. Sekian presentasi pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.